Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung mulai untuk mempersingkat waktu. Karena ternyata pun saya ada jadwal 2 kelas nih gara-gara poros seni ya. Apa? Gara-gara poros seni. Jadi jadwal yang hari Kamis, Jumat, Sabtu itu, Kamis, Jumat, Sabtu kan saya kelasnya penuh dari pagi sampai sore, akhirnya bentrok. Ini ada kelas juga dengan anestesi, saya janjikan jam 7 malam. Saya kan orangnya lupa kalau tidak diingatkan jauh-jauh hari dan sering kali. Akhirnya begini. Makanya saya masuk dulu dengan kelas Anda, nanti habis ini saya mau masuk dengan kelas anestesi semester 7. Oke, PJ saya siapa? Saya lupa, saya mau mengerahkan dulu PJ saya. Saya, Miss. Oke, Nur Mutmainah. Jadi, ke depannya kalau misalnya seperti ini, jadwal Miss Nika sama Miss Fahmi itu hari apa coba? Saya tanya dulu. Kalau Miss Fahmi hari Selasa, Miss. Miss Nika? Miss Nika hari Kamis. Nah, Selasa sama Kamis. Nah, berarti kan kalau Selasa kemarin meeting 1, Selasa dan Kamis. Meeting 1 berarti Miss Nika. Meeting 2 Miss Fahmi, begitu kan? Selasa, Kamis. Terus Miss Nika meeting 3. Kok saya meeting 2? Gimana sih pemahamannya? Mood saya bingung. Enggak, meeting keempat kalau misalnya Miss Fahminya dihitung. Maksudnya, gimana sih? Maksudnya, saya Senin, Miss Fahmi Kamis. enggak, Miss Fahmi Selasa, Miss Nika hari Kamis. Oh, Jadi lebih duluan Miss Fahmi. Oh, Miss Fahmi Selasa, saya Kamis. Oke. Iya. Fahmi Selasa, saya Kamis. Sebentar, berarti Fahmi kalau masuk ke Selasa di meeting pertama. Saya masuk meeting kedua hari Kamis. Nah, meeting kedua hari Kamis itu kan kapan sih ya? Hari ini ya? Oh, Miss Fahmi udah masuk lagi belum meeting ketiga? Udah, Miss. Kemarin hari Selasa. Nah, padahal meeting kedua belum. Iya kan? Jadi lain kali PJ itu tugasnya adalah memastikan agar materi yang ada di silabus itu terlaksana secara urut. Walaupun jadwal dosennya ada yang di reschedule begitu. Jadi misalnya saya reschedule, saya nggak bisa masuk hari Kamis gitu kan. Harusnya kan tadi atau nggak besoknya lagi misal. Tapi kan ini sesuai jadwal ya. Cuma kan tadi siang masuknya ke, loh kok sesuai jadwal Miss Fahmi harusnya udah. Saya berarti minggu lalu ini ya. Kok Miss Fahmi udah masuk meeting 3? Berarti udah lalu dong jadwalnya, Nak. Saya jadi bingung ini. Meeting 2 Miss Fahminya. Miss Fahmi meeting. Nah, yo. Meeting 1 Iya, meeting 2, Miss. Meeting 1 itu adalah introducing yourself and others. Kalau nggak salah, materinya itu membuat video ya kan? Iya, Miss. Terus meeting kedua yaitu menanyakan tentang personality. Personality itu nanti ada lagi dia nanya middle name, last name, surname, terus ada nanya alamatnya, ada nanyain kapan kamu lahirnya. Itu udah apa belum? Udah, Miss. Terus udah, itu Miss. udah. Berarti nationality udah apa belum? Kalau gitu nationality yang menanyakan. Udah kemarin sama Miss Fahmi. Berarti Miss Nika ngapain masuk? Udah nggak ada materi. Makanya saya bingung ini sih Nur. Saya itu harusnya kalau nggak meeting 2 atau meeting 3. Lah kok meeting 2 sama 3 udah sama Miss Fahmi? Tunggulah dulu. Standby lah kamu dulu. Saya cek dulu skalsanya. Biar jelas. Sabar ya. Saya nanya anaknya masih belum terbiasa dengan kelas bahasa Inggris. Standby. Saya buka kelas apa ini? 1F1 ya? Iya, Miss. Semoga Miss Fahmi udah ngelengkapi. Kalau belum ya bingung juga kita. Meeting 1 Miss Fahmi online. Nah iya. Jadi meeting 2 kosong nih di halaman skalsanya. Berarti belum meeting 2. Berarti saya masuk meeting 2. Ya benar berarti asumsi saya.
Oke. Silabus sudah dikasih apa belum sih sama kamu? Kenapa kamu sampai bingung? Jadi kalau di Skalsamu itu meeting 1 dengan Miss Fahmi sudah. Terus meeting ketiga udah, pertemuan ketiga, pertemuan kedua malah belum gitu. Makanya tadi mesti kesampaikan tugasnya PJ itu harus memastikan materi yang ada di silabus itu dilaksanakan secara urut. Jadi kalau meeting 1 udah selesai, selanjutnya meeting kedua. Kalaupun harusnya meeting kedua masuknya Miss Nike, tapi Miss Nike reschedule gitu karena ada bentrok jadwal. Artinya dosen berikutnya yang masuk siapa? Miss Fahmi kan? Nah, Miss Fahmi harus dipastikan mengajar meeting 2. Jangan sampai Miss Fahmi lompat meeting ketiga gitu. Kenapa? Karena nanti kendalanya waktu offline. Ini kan online ya. Waktu offline kan masuk kelas itu bergantian dan kesiapan materi juga berdasarkan kapan dipakainya. Nanti kamu belum belajar materi meeting 2 kok udah lompat materi di meeting 3 gitu. Itu tugasnya Nur Mutmaimunah kalau jadi PJ pasti cek silabusnya. Meeting keberapa berikutnya, misalnya meeting kedua. Iya, meeting kedua. Terus kalau meeting kedua dengan siapa dosennya? Cek dosen yang harus masuk. Ternyata dosen tersebut tidak masuk. Berarti dosen berikutnya yang masuk dipastikan mengajar meeting yang belum diajarkan. Jangan sampai lompat begitu ya. Semoga bisa Ya, dipahami. baik. Ini. Ya, Iya. baik, Miss. Yes. Oke, sekarang saya akan mengajarkan materi tentang apa itu personality. Jadi masih ada hubungannya dengan introducing oneself, memperkenalkan dirimu dan memperkenalkan temanmu. Tapi ini ada informasi tambahan waktu ngobrol itu ada yang bisa ditanyakan selain nanyain kemarin nama begitu kan. Ada lagi menanyakan how to spell your name kan begitu. Nah, sekarang saya kasih informasi tambahannya dan dan nanti di akhir kamu diharapkan bisa membuat teks. Kalau kemarin kan tugasnya dialog ya. Sekarang tugasnya individual membuat teks berdasarkan informasi tambahan yang kamu dapatkan sekarang. Oke, saya lanjut ya. Suara saya bisa didengar dengan jelas. Layar sudah nampak di depan Anda itu tulisannya asking personal information, betul? Betul, Miss. Yes. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asking personal information. Oke, in asking personal information biasanya digunakan saat kita setelah berkenalan kita menanyakan informasi lebih lanjut ke orang itu. Kita lihat dulu teks di bawah ini. Take a look at the text below. Coba lihat teks di bawah ini. Kalimatnya yaitu hello. My name is Sandria Melanie Sinaga. Nama saya adalah Sandria Melanie Sinaga. My first name is Sandria. Nama depan saya adalah Sandria. My middle name is Melanie. Nama tengah saya adalah Melanie. My last name is Sinaga. Nama akhir saya adalah Sinaga. You can call me Sandria or Riri. Nah, di sini dia bilang kamu bisa memanggil saya Sandria atau Riri. Kalau pertemuan pertama waktu introducing oneself dan memperkenalkan temanmu, agar orang tahu nama kita siapa kan kalimatnya my nickname is kan begitu. Nah, my nickname is itu bisa diganti dengan kalimat you can call me Sandria or Riri. Karena tadi kita mau membuat sebuah teks seperti yang kamu lihat sekarang itu namanya teks. Jadi waktu memberitahu nickname-mu siapa, pakailah kalimat you can call me Sandria or Riri. Terus ada lagi tambahannya I was born on 9th January 1990. Itu untuk menjelaskan tanggal lahirnya. Dan dia memberitahu I come from Yogyakarta. Saya datang dari Yogyakarta, Indonesia. Sekarang itu dilihat ada tambahannya, yaitu yang pertama first name, yang kedua itu middle name, yang ketiga last name. Jadi kalau ada nama dijelaskan nama depan, nama tengah, nama belakangnya siapa. Karena kan menanyakan informasi orang. Terus kamu bisa menambahkan kamu lahirnya kapan yang keempat. Kalau datangnya dari mana itu asalnya misalnya I come from Cilacap itu juga boleh. Tapi yang penting di sini adalah yang nama dulu sama yang kapan kamu lahir gitu. Nanti kalau kapan kamu lahir berarti ada 4 ya. Tambahannya kamu bisa memberitahu umurmu berapa,
dan nomor telepon berapa. Tapi nanti ada lagi kalimat berikutnya, kita lihat penjelasannya satu-satu dulu. Oke. Questions below, lihat. Jadi what is the girl full name? Siapa nama lengkap perempuan itu? Dan when was she born? Untuk menanyakan kapan dia lahir. Dan where does she come from? Dari mana asalnya? Ya, karena kita akan memakai dialog ini jika kita akan menggunakan ekspresi ini kalau kita mau berdialog. Tapi kan kita tidak berdialog, kita akan menggunakan teks. Jadi ini hanya untuk pemahamanmu saja. Jika nanti kamu melakukan dialog dan kamu ingin menanyakan personal information, informasi pribadi seseorang, kamu bisa pakai ekspresi yang ada di layarmu. Nah, apa aja yang digunakan untuk asking personal information? Dia pertama ada nama. Nama itu dibagi menjadi 3. First name, nama depan, middle name, dan last name. For example, Miss Nika. Dian Nika Putri. My first name is Dian. My middle name is Nika. And my last name is Putri. Terus bagaimana untuk memberitahu orang itu bisa manggil saya nama saya apa? Begitu. Saya bisa melanjutkan dengan kalimat you can call me Nika. Itu contohnya ya. You can call me Nika untuk menjelaskan nickname dalam sebuah teks. Oke. Diulangin ada first name, middle name, last name, sama nickname. Tapi nickname kalimatnya you can call me. Siapa namamu? Itu yang name. Kemudian ada phrases untuk menanyakan nama. Ini digunakan untuk dialog. Jadi untuk pemahaman saja. Pertama, what's your name? Nama lengkapnya dikasih tahu. My name is, nama lengkapmu dikasih tahu. Dian Nika Putri. Ya, jadi dikasih tahu dulu keseluruhannya, baru dijelaskan my first name, middle name, and my last name. Nah, yang kedua ini what is your full name? Itu untuk menanyakan nama lengkapnya. What is your first name? Untuk menjawab nama depannya siapa. What is your middle name? Untuk menjawab nama tengah. Dan what is your last name? Untuk menjawab nama akhir. Jadi kalau melihat dari urutan pertanyaan yang di layar Anda, itu berarti pertama kali nama panjang Anda keseluruhan, kemudian dijelaskan nama depannya, nama tengah Anda siapa, nama belakang Anda siapa, dan dijelaskan Anda bisa dipanggil dengan nickname apa. Itu udah 5 tuh, itu baru ngomongin nama doang untuk dalam sebuah teks ya. What is your surname? Surname itu nama nama belakang, cuma karena di Indonesia tidak ada surname. Contohnya maksud surname ini begini. Nama bapaknya adalah Robert Pattinson misalnya. Robert Pattinson. Nama surname-nya dari Robert Pattinson itu apa? Ya nama belakangnya itu si Pattinson. Jadi kalau misalnya si Pattinson punya anak, dia misalnya namanya Jono Pattinson. Diikuti si Pattinson-nya. Cuma kan kalau di Indonesia bapaknya siapa, nama bapaknya nggak dibawa, berubah. Jadi makanya kita tidak akan memakai si ekspresi surname. Kita hanya memakai yang kolom sebelah kiri ini ya. Terus what's your family name itu juga nggak kita pakai karena namanya udah berbeda-beda. Sama do you have a nickname, itu ekspresi untuk menanyakan nama nickname. Tapi yang kita udah pakai tadi yang you can call me, itu ya ekspresinya. What is your nickname? Itu sama. Oke, diulangin. Ada 5. Sebentar, ini siapa? Coba yang masuk dengan suaranya nggak di mute. Saya mute dulu. Mengganggu Miss Nike lagi ngajar. Oke. Untuk memperkenalkan nama ada 5. Pertama, apa dulu tadi? Nama lengkap. My name is. Jelaskan nama lengkapnya siapa. Habis my name is, baru jelaskan yang kedua. My first name. Ya, habis first name yang ketiga, my apa? Yang ketiga? Kalian tahu? Middle name. Middle name. Habis middle name yang terakhir, yang keempat adalah my last name. Last name. Yang terakhir, kasih tahu orang dalam teks tersebut bagaimana dia bisa memanggil kita. Kalimatnya adalah you can call me. call me, bla bla bla. Begitu ya bentuk teksnya. Lanjut. Setelah nama ada respon. Oh, ini untuk dialog. My name is. Dalam teksmu kamu bisa membuat kalimatnya my name is, kalimat awalnya untuk menjelaskan namamu boleh, atau I am itu juga boleh. Ini untuk membuat kalimat my first name. Ini untuk membuat kalimat my middle name, ya tinggal ditambahkan namamu di belakangnya yang titik-titik itu. My family name kita nggak pakai tadi kesepakatan kita karena namanya udah berubah. Dan my last name, nama akhirmu siapa.
Surname juga kita tidak pakai, kesepakatan ya. Dan my nickname dengan kalimat you can call me. Ini dipakai jika mau membuat dialog tuh. You can call me, kalimatnya tulisannya seperti itu. Setelah nama, ada menanyakan date of birth, tanggal lahir. Tanggal lahir itu maksudnya date, ada month, ada year, kapan kamu lahir. Contoh, 9 January 1990. Ini sebenarnya penulisan tanggal itu ada perdebatan ya. Seperti yang ada di layar Anda. Kalau Anda mau menulis tanggal seperti itu, yang benar adalah 9 ada TH-nya, 9 January 1990. Jadi untuk penulisan tanggal yang tepat sebaiknya dimulai dengan bulan dulu. Jangan tanggal dulu dalam bahasa Inggris. Dibalik ya. Misalnya bulannya apa? Bulan Januari. Berarti Januari. Nanti tanggal baru diikuti tanggal 9. Dan tanggal 9 itu harus ada TH-nya. Tahu kan penulisan tanggal yang tepat? Terus baru ada koma. Baru tahunnya. Nah, kalau mau menulis tanggal seperti yang di layar ini boleh enggak? Bis boleh. Tapi harusnya dia bukan 9 Januari aja. Biasanya ada the ya. Ada the 9th of, ada of-nya. Jadi lebih panjang. Menurut saya lebih ringkas menulisnya menggunakan nama bulan dulu. Jadi nggak ada the-nya, nggak ada of-nya. Kalau seperti di layar Anda ini, Anda harus menambahkan the 9th of January 1990. Begitu ya. Jadi untuk nanti menuliskan tanggal lahir, mulailah dengan bulan dahulu. Setelah tanggal lahir, menanyakannya how old are you? Ini jika untuk digunakan buat dialog. When were you born? Kapan kamu lahir? When is your birthday? Kapan tanggal lahir? Ulang tahun. Kayak karena di sini ada muncul how old are you. Jadi nanti kalau udah membuat kalimat I was born on January 9th, 1919. Kan selesai itu kalimat menjelaskan kamu kapan lahirnya. Lanjutkan dengan kalimat berapa umurmu. Jadi untuk menjelaskan berapa umurmu, kalimatnya begini. I am 19 years old. Bisa seperti itu. Ya. I am 19 years old. Ini responnya. Tuh. I am ... years old. Jadi ditambahkan ya tadi setelah 5, tambah kalimat ke-6 yaitu apa tadi? Apa? Yang ke-6? Tanggal lahir. Tanggal lahir. Setelah tanggal lahir yang ke-7 kalimatnya apa? Umur seperti yang di layar. I am bla 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 years old. Oke. Ini untuk kalimat ya. My birthday is on the bla 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 of. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau kamu mau pakai yang polanya tanggal, bulan, tahun sama seperti penulisan bahasa Indonesia, kamu harus buat seperti ini. My birthday is on the kapan tanggal, terus baru diikuti of itu bulan, baru tahun. Tapi ringkasnya itu lebih gampang jika kamu menuliskan bulan dulu. My birthday is on January 9, 1990. Jadi nggak perlu ada the, nggak perlu of, nggak panjang gitu nulisnya ya. Address setelah tadi ada 7, kita tambahin ke 8, yaitu address. Untuk menjelaskan di mana kamu tinggal ya. I live in Yogyakarta misalnya. Bagaimana cara menanyakan address? Itu ada what's your address jika terjadi dialog. Where do you live at? Kamu tinggal di mana? Where are you from? Kamu datangnya dari mana? Where do you come from? Kamu asalnya dari mana? Itu menanyakan ya, alamatnya di mana, terus jawabnya gimana? Jawaban ini bisa kamu pakai dalam menulis tugas teks nanti. My address is, alamat saya di, itu bisa kamu pakai. I live at, on, in, boleh. I live at Yogyakarta. I am from, saya datang dari Cilacap, boleh. I am from Purwokerto, itu juga boleh. I come from Jakarta, itu juga boleh. Ini ekspresi yang bisa kamu pakai nanti waktu membuat kalimat kamu datang dari mana, yang kalimat ke-8 ya, ke-8 ingat untuk menjawab address. Pilih salah satu ekspresinya, titik-titiknya tinggal dibuat kamu datang dari mana. Oke. Setelah itu ada tambahan, selain yang 8 tadi, saya mau kamu membuat minimal 15 kalimat. Nah, tambah 15 kalimatnya apa yang di layarmu ini?
other asking other personal information. For example, what is your first name? Namanya udah ya tadi ya. Terus what is your last name? Tadi juga sudah. Where are you from? Juga udah. What nationality are you? Nah, ini dia tambahan. Nah, kemarin apa kapan gitu sama Miss Fahmi kan sudah belajar nationality. Ya kan? Udah apa belum? Sudah. Nah, untuk kalimat ini, nationality ini tinggal kamu pilihkan aja salah satunya dari list yang udah diajarin Miss Fahmi. Kan kalau nggak salah Miss Fahmi ngasih list macam-macam nama negara dan nama nationality seharusnya. Nah, untuk melengkapi kalimatmu, kamu pilih aja salah satu negara yang cocok sama kamu untuk diisi kalimatnya. Karena kan kamu nggak mungkin dari mana-mana kita semua kan pasti dari Indonesia kan. Nationality kita pasti kan Indonesian gitu. Jadi untuk mengaplikasikan nationality yang kamu pelajari kemarin, nanti waktu membuat teks, pilihlah salah satu nationality yang ada di kertas yang Miss Fahmi kasih. Asumsi saya Miss Fahmi sudah kasih ya, kalau belum nanti bisa minta sama saya. Nanti isikan di situ dengan yang strip di tempat I am apa nationality-nya? Indonesian, I am Portugis, I am Japanese. Tulis titik-titik di situ atau strip situ dengan nationality yang kamu pelajari. Itu berarti yang ke-9. Yang ke-10, how old are you udah. How tall are you? Berapa tinggimu? Jelaskan di situ, kamu tingginya I am bla 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 centimeters. Itu yang kalimat ke-10. Ke-10 atau berapa sih? Betul ya, ke-10 ya? 5, iya ke-10. And berikutnya, sebentar saya hitung lagi deh. Nama ada lengkap, depan, tengah, belakang, nickname. Habis itu, yang keenam apa tadi kita nanyain tadi? Ada yang masih ingat? Tanggal lahir. Tanggal lahir. Terus yang ke-7. Umur. Oke. Habis itu ada address. Ya? Tempat tinggal. Address. Setelah address, yang ke-9 adalah nationality. Yang ke-10 adalah berapa tinggimu? Itu how tall are you? Oke, betul. How tall are you? Titik-titiknya tinggal dikasih tahu berapa. Itu karena ngomongin angka, jadi karena tadi udah ngomongin kapan tanggal lahir, berarti harusnya angka sudah familiar dengan kamu. Setelah yang ke-10 ada how tall are you, kamu tambahkan yang ke-11-nya ke-11-nya how tall are you ya. Yang ke-12-nya what color is your hair? Rambutmu warna apa? Nanti kamu ekspresinya udah ada di situ. Jadi tinggal diisi my hair is black atau my hair color is black boleh. Pakai kalimat my hair is atau my hair color is. What color are your eyes? My eyes are, jelaskan, brown, black atau apa terserah. Mau bermimpi membuat matanya warna my eyes are blue boleh. Yang penting kamu isi buat kalimat untuk berlatih mengingat ekspresi tersebut dengan menulis begitu ya. Poinnya itu. When is your birthday? My birthday is on. Itu udah ya. Sama how is your English? Bagaimana bahasa Inggrismu? Di situ ada pilihannya. My English is, pilih salah satu. Terrible, jelek banget. Bad, jelek. So-so, biasa aja. Fairly good, lumayan. Good, bagus. Excellent, luar biasa. Jadi menurutmu kira-kira level bahasa Inggrismu di mana? Kamu tinggal tambahkan. Misal, my English is so-so. Itu boleh menjadi contoh. Jadi kurang lebih 14 ya, 14 sampai 15 kalimat begitu. Dari yang tadi saya jelaskan dan beserta other asking personal information yang ada di layar Anda tambahannya. Nationality, tall, color hair, color eye, sama how is your English. Oke, sekarang kita coba dulu untuk mengecek pemahaman. Di sini ada what's your name, ekspresi menanyakan nama, dan jawabannya. Sekarang kita coba. Kalau what's your name, jawabannya yang mana kira-kira? My name is Chris. I am Antonio. Yang kedua, what's your surname? My surname is Robinson. Robinson. Very good. Ada surname-nya ya, gampang. Where are you from? Apa jawabannya? I'm from Britain. I'm from Britain. Jawabannya. Kalimatnya diucapkan ya Britain. Nationality-nya Portugis. Bagaimana dengan address-nya? My address is 20 London. Yes. Mau habis waktunya.
Lanjut lagi emailnya yang paling atas. My email is Chris Gmail yang paling atas. Gmail. Yes. How about phone number? My phone My number phone number is is okay. 9. Ya. Ditambahkan ya phone number ya. Jadi kurang lebih benar 14 per 15 kalimat. Jadi tadi selain yang di layar tambahan biru itu kita tambahkan phone number-nya. Kalimat penjawab phone number bagaimana itu? My phone number is. Tinggal di screenshot. Kalau suruh upload skalsa masih nanti biasanya saya tanggal 20-an. How old are you? Berapa umurmu? Jawabannya I'm 13 years old. Dan yang terakhir, yes. How are you? Jawabannya? Fine, thanks. Fine, thanks. Oke, berarti asumsi saya semuanya sudah paham. Ya, kuisnya nggak usah. Sekarang exercise. Oke, saya close dulu. Berarti tugasnya paham ya. Masing-masing Anda akan membuat teks yang menjelaskan tentang personal information. Kurang lebih terdiri dari 10 sampai 12 kalimat. Bentuknya bukan number by number, tapi bentuknya adalah teks seperti yang tadi di layar pertama kali. Ya, ditambahkan terakhir itu adalah phone number. Semuanya mengerjakan. Saya mau ngasih deadline jam 9 tapi kayaknya mepet. Besok pagi aja. Besok pagi jam 8 semuanya mengumpulkan ke saya. Jadi kumpulkan dulu ke PJ. Nanti dari PJ tulis di kertas lembar, berikan nama Anda, kemudian nanti kirim ke PJ. Dari PJ akan mengirimkan ke Mistika dalam bentuk PDF yang sudah dikompilasi hasil tugas semua teman. Sekelas. Gitu ya Nur? Mana sih Nur? Pada Nur. Kamu masih di sini Nur? Iya, Miss. Oke. Iya, Miss. Paham ya? Jadi semuanya mengerjakan ke Nur, kasih waktu, deadline kapan. Karena kan pagi harus dikumpulin ke Mistika. Jadi misalnya nanti semuanya mengerjakan langsung, malam ini kan membuat kalimat, asumsi saya gampang kan karena barusan jadi pelajari begitu. Kira-kira sampai jam 10, nanti tinggal semua setor ke Nur dengan kertas yang ada namanya. Nanti Nur kompilasi semuanya dalam bentuk PDF dan dikirimkan ke Mistika. Kira-kira arahan saya dan tugasnya sudah paham? Ada pertanyaan? Oke, berarti tidak ada yang bertanya. Saya izin bertanya. Ya. Kalau misalkan tadi kan ada pertanyaan misalkan what is your name itu kita jawabnya itu full name atau baby name? Kalau ada what is your name terus nanyanya full name atau apa tadi jawabannya? Atau nama apa panggilan atau gimana gitu? Oh, kalau ada orang yang nanya what is your name, itu bisa menanyakan dua. Tergantung konteksnya ya. Kamu boleh jawab nama kamu. My name is Nike, itu boleh. Atau my name is Jenika Putri, it's okay. Tapi kalau orang bertanya, pasti harapannya dia menanyakan nickname saja. Karena ini konteksnya kita sedang belajar, jadi kalau ada yang bertanya what is your name, jelaskan nama lengkap. Ya. Tapi kalau berkenalan dengan orang umum, biasanya hanya menanyakan nickname saja. Baik, terima kasih. Oke, yes. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Yakin? Betul? Selesai? Oke deh. Silakan dikerjakan. Jam 10 saya silakan itu jam 10 deh batasnya biar si Nur nggak kelabakan nanti mengkompilasi karena mengkompilasi kayaknya agak repot kerjaannya ya. Nanti biar Nur bisa cepat pagi ngumpulin ke Mistika. Dengan ini saya tutup perkuliahan malam ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for coming into my class. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Yes, thank you. You're Thank you, welcome. Miss. Yes, anytime.